Di satu sisi untuk Kapolri secara lex spesialis diberikan maksimal sampai dengan 60 tahun. 60. Dan itu menjadi prerogatif Bapak Presiden untuk bisa memperpanjang ataupun mengganti Kapolri setiap saat. Ya, jadi artinya ini adalah ruang khusus. Ini menarik, Pak. Namun demikian seseorang menjadi Kapolri berapa lamanya tergantung Presiden. Tergantung Presiden. Polri rasakan dan Polri akan raih dengan hasil revisi Undang-Undang Polri ini. Oke. Perubahan ketiga, Pak, betul ya? Iya. Apa yang akan nanti bisa dibayangkan oleh masyarakat terhadap Polri ke depan? Iya. Baik, jadi kalau kita lihat terkait dengan reformasi ataupun perbaikan revisi undang-undang, tentunya kita juga mengikuti apa yang dikeluhkan masyarakat. Di satu sisi kita juga menghadapi tantangan terhadap munculnya peristiwa kejahatan, tren baru, kejahatan transnasional yang kemudian kita lihat bahwa di undang-undang yang lama ini memang sudah tertinggal ya. Sekarang kita sudah masuk kepada kejahatan dunia maya, kejahatan yang terjadi antar negara yang membutuhkan adanya satu instrumen, satu hal-hal yang perlu kita tambahkan di undang-undang yang baru. Dan harapan kita tentunya reformasi yang ada ini lebih pada posisi bagaimana agar kita bisa mengoptimalkan tugas pokok kita untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, baik di bidang Harkamtibmas, di bidang penegakan hukum, maupun tentunya di bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya undang-undang baru nanti, Polri, ya, Bapak meyakini bahwa apa yang tadi Bapak sebutkan, Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, perlindungan dan pengayoman, ya, akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya pada masyarakat? Ya, tentunya itu menjadi satu keharusan ya. Karena memang undang-undang ini dibuat untuk institusi ini bisa lebih optimal di dalam melaksanakan tugasnya. Oke. Saya masuk ke sisi kritis sekarang, Pak. Ya. Sisi yang kemudian sering disinggung oleh banyak masyarakat sipil terkait dengan perluasan kewenangan Polri, terkait dengan penempatan misalnya personil Polri di kementerian dan lembaga. Yang kemudian sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi misalnya yang membatasi hal tersebut, tapi kemudian Undang-Undang Polri lebih memperluasnya lagi. Bagaimana Bapak menjelaskan ini kepada mereka? Jadi pada prinsipnya terkait dengan catatan-catatan dari Komisi Reformasi, tentunya kan menjadi catatan yang kita sepakati untuk ditindaklanjuti. Namun tentunya kita juga menghormati hasil keputusan dari undang-undang, karena apapun kan ini kan hasil dari proses politik di DPR dengan perwakilan pemerintah ya. Tentunya Polri memberikan masukan-masukan terhadap hal-hal yang masih kurang, yang mungkin belum masuk di undang-undang, nanti kita harapkan bisa dituangkan di dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden. Intinya sehingga kemudian tidak akan melanggar dari apa yang kemudian ditetapkan oleh MK gitu, Pak? Iya, kurang lebih seperti itu, bahwa ada aturan-aturan limitatif yang mungkin tidak diatur di undang-undang, mungkin akan diatur di PP ataupun Perpol. Pada prinsipnya saya selalu sampaikan bahwa khususnya penempatan Polri di luar struktur, bahwa sepanjang tidak ada permintaan, tentunya kita juga tidak akan kemudian meminta kepada kementerian-kementerian untuk menempatkan anggota kita. Dan kemudian karena ada aturan limitatifnya, tentunya kita juga harus mengikuti itu. Kemudian aturan terkait dengan harus lolos persetujuan dari kementerian terkait, dalam hal ini Pan-RB, kemudian juga harus melalui mekanisme open bidding sesuai dengan aturan yang ada, tentunya harus kita ikuti. Pada prinsipnya Polri tentunya mengikuti aturan dan regulasi ataupun keputusan-keputusan dari MK, kemudian apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, dan tentunya nanti
diatur di PP yang akan mengatur undang-undang Polri yang saat ini baru saja undangkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, dan aturan-aturan yang mengatur secara teknis tentunya itu menjadi pedoman kita yang akan kita tindak lanjuti. Baik, satu lagi Pak terkait dengan revisi Undang-Undang Polri, terkait perpanjangan usia personil Polri 59 dan 60 tahun, 59 untuk Bintara dan Tamtama, kemudian perwira dan perwira tinggi itu ada di 60 tahun, betul Pak? Pertanyaan pertama terkait itu Pak, apakah ini tidak mengganggu regenerasi Polri yang ada di bawah sehingga ia lama kemudian untuk mendapatkan posisi jabatan tertentu misalnya di dalam Polri karena pensiunnya bertambah senior-seniornya? Jadi kemarin supaya ini juga tidak menjadi multitafsir khususnya di lingkungan internal Polri terkait dengan perubahan usia ini, kita meminta penjelasan langsung dari pemerintah. Kenapa usia pensiun kemudian menjadi diperpanjang? Karena memang secara data WHO bahwa memang usia produktif itu sampai dengan usia 64. Kemudian tentunya oleh rekan-rekan ataupun mitra kita yang ada di DPR, karena ini merupakan inisiasi DPR dan kemudian dibicarakan dengan perwakilan pemerintah, akhirnya diambil satu keputusan bahwa usia kita diberikan perpanjangan 59 dan 60. 59 untuk Bintara. Sebelumnya 58 ya Pak? Iya. Sebelum 58. Yang sebelumnya 58, semua menjadi 59 dan 60. Di mana dijelaskan bahwa itu juga untuk di satu sisi terkait dengan masa usia produktif ini betul-betul bisa dimaksimalkan. Di satu sisi juga kebutuhan terhadap anggota Polri berdasarkan rasio polisi ini juga memang kita masih sangat kurang, sehingga kemudian dengan adanya usia pensiun yang kemudian diperpanjang, ini kita juga perlahan bisa menambah agar jumlah Polri yang dibutuhkan di lapangan secara bertahap juga kemudian bisa disesuaikan, karena memang pertumbuhan jumlah anggota dibandingkan dengan yang pensiun itu memang kemarin-kemarin itu seimbang, sehingga kemudian istilahnya zero growth. Di posisi ini ada kesempatan untuk personel baru bisa masuk, sementara kebutuhan Polri untuk anggota-anggota masih bisa dipenuhi dari perpanjangan usia pensiun. Sementara untuk jenjang karir di level perwira menengah, perwira tinggi, itu kemarin juga dijelaskan bahwa sudah diatur di aturan peralihan bahwa untuk usia 58 itu bisa mendapatkan perpanjangan, namun dengan catatan khusus untuk yang memiliki jabatan-jabatan struktural harus ada keputusan dari Presiden. Di luar itu tentunya berlaku normal. Jadi pensiun di usia 58. Kemudian untuk usia 57 atau NRP 69 itu berlaku perpanjangan 1 tahun. Kemudian nanti normalnya baru pada saat usia di 56 atau NRP 70 lah kalau di kita. Dengan demikian tentunya secara regenerasi tetap bisa berjalan. Di satu sisi untuk Kapolri secara lex spesialis diberikan maksimal sampai dengan 60 tahun. Dan itu menjadi prerogatif Bapak Presiden untuk bisa memperpanjang ataupun mengganti Kapolri setiap saat. Jadi artinya ini adalah ruang khusus. Ini menarik Pak. Namun demikian seseorang menjadi Kapolri berapa lamanya
tergantung presiden. Tergantung presiden.